Komplotan pencuri menggasak telepon genggam di sebuah warung nasi di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas, nampak dua orang pria datang ke Jalan Raya Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir dan berhenti di depan warung nasi. Satu pelaku masuk dalam warung melihat kondisi dalam warung, sedangkan rekan pelaku menunggu di motor. Setelah situasi aman, pelaku langsung mencuri telepon genggam milik penjaga warung yang sedang masak di dalam. Dan pelaku langsung mengambil ponsel yang sedang diisi daya lalu kabur. Aksi pencurian di kawasan tersebut diketahui tak hanya pencurian telepon genggam, melainkan aksi pencurian kendaraan roda 2. Anak buahnya lagi ngerebus singkong di belakang, tinggal depan, jadi dia masuk langsung ngambil HP gitu. Nggak lama kemudian dia lihat-lihat ke dalam. Kini korban berharap polisi bisa meringkus pelaku agar aksi serupa tidak terulang kembali di lokasi lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Rektor Universitas Pancasila dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindakan pelecehan seksual kepada dua bawahannya di Universitas Pancasila. Sementara kondisi korban kini mengalami trauma. Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila berinisial ETH. Dalam laporannya, ETH diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dua karyawati Universitas Pancasila, yakni RZ dan DF. Laporan terduga korban RZ diterima oleh Polda Metro Jaya pada 12 Januari 2024, sedangkan laporan oleh terduga korban DF dilimpahkan dari Barreskrim Polri ke Polda Metro Jaya pada 29 Januari 2024. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 8 saksi dan menjadwalkan pemeriksaan ETH Kamis depan setelah Senin siang yang bersangkutan berhalangan hadir. Laporan yang diterima adalah dugaan adanya pelecehan seksual terhadap korban. Ya, inilah yang harus didalami oleh penyidik dengan metode penyelidikan. Penyelidikan adalah upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan. Sementara itu, sejumlah mahasiswa Universitas Pancasila menggelar unjuk rasa setelah sang rektor dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pelecehan dua karyawannya. Dalam aksi di halaman kampus, para mahasiswa menolak segala bentuk pelecehan di dunia pendidikan. Mereka juga menuntut agar rektor ETH mundur dari jabatannya hingga proses hukum selesai. Dari Jakarta, Helmi Sayang Bakti, iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara tanah makam dijual, jenazah warga yang baru dikubur di Kecamatan Bangsalsar, Jember, Jawa Timur harus diangkat kembali. Warga pun jengkel karena di sebelah makam itu banyak makam lain yang sudah ada sebelumnya. Jenazah Tiah yang baru dikubur beberapa jam harus kembali dikeluarkan dari dalam makamnya oleh warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Jenazah Tiah harus dipindahkan karena ahli waris tanah tersebut tidak mengizinkan adanya makam di tanah ini. Padahal di sebelah makam Tiah banyak makam lain yang sudah ada sebelumnya. Meski jengkel, warga pun terpaksa memindahkan jenazah Tiah ke lokasi lain dekat masjid. Menurut warga, tanah makam itu diklaim milik ahli waris salah satu warga dan telah dijual ke orang lain. Sehingga warga tidak diperkenankan lagi menguburkan jenazah di area makam itu. Pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ. Gitu. Warga semua ada di situ. Kalau soal beli membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu? Itu kan enggak, secara logika itu kita enggak masuk akal. Enggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Warga pun melaporkan masalah tersebut ke perangkat desa setempat agar mendapat solusi bagi warga yang kesulitan mendapatkan pemakaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Diduga salah isi bahan bakar minyak, puluhan kendaraan mogok di salah satu SPBU di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa tersebut pun viral di media sosial. Sial kali nasibku, pagi-pagi ngisi minyak kena minyak palsu habis semua. Seperti inilah kondisi puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 di areal SPBU Jalan Patumbak,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Berniat mengisi bahan bakar yang hampir habis, puluhan kendaraan ini justru mogok usai sepeda motor dan mobil mereka diisi dengan bahan bakar di gardu dispenser bertuliskan Pertalite. Alhasil, setelah diperiksa, ternyata bahan bakar yang diisi oleh petugas SPBU berjenis solar. Karena banyaknya korban, insiden ini pun viral di media sosial. Guna mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami para konsumen, pihak SPBU menyediakan mekanik guna menangani masalah yang terjadi, sampai kendaraan para konsumen kembali menyala. Ngisi itu, kira-kira 100 meter gitu, lebih kurang 100 meter, mati. Oh, mati. Sudah dikerjain sama mekanik, barulah bisa hidup. Oh, ternyata salah isi minyak atau kayak mana? Iya, salah isi minyak. Harusnya Pertalite. Yang masuk solar. Atas kejadian ini, pihak Pertamina Sumatera Utara melakukan investigasi dan SPBU terkait dikenakan sanksi karena hal ini dianggap merugikan konsumen. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa tak terima kepala desa mereka ditahan karena dugaan penggunaan ijazah palsu. Ratusan mak-mak di desa Lagasa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Muna saat sidang berlangsung Senin pagi. Salah seorang mak-mak bahkan tidur di depan pagar kantor Kejari Muna sebagai bentuk protes. Ratusan emak-emak kompak mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara saat sidang penggunaan ijazah palsu Kepala Desa Lagasa Senin pagi. Emak-emak ini menuntut penegak hukum membebaskan kepala desa mereka. Warga Lagas ini nekat menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri, bahkan sebagai bentuk protes. Seorang ibu rela tidur di gerbang kantor Kejari ini karena warga menilai Kepala Desa Lagasa Asdam Sabrianto selama menjabat 1 tahun dapat membangun desa dengan baik meski menggunakan ijazah palsu saat pemilihan Kepala Desa tahun 2022. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk mereka mendukung Kepala Desa Asdam Sabrianto dan menolak Kepala Desa baru dilantik. Dia dituntut masalah ijazah, untuk apa ijazah SMA, untuk apa ijazah sarjana, tapi korupsinya banyak. Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat. Setelah pada desa ini 1 tahun, kita masyarakat merasakan. Betul. Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan. Ratusan emak-emak berjanji melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah yang lebih besar hingga tuntutan terpenuhi. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.